Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan, menjadi pengharapan bagi kami. Dan biarlah kehidupan kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan, kita masih bisa berjumpa kembali. Walaupun dalam ibadah live streaming, tapi ini tidak mengurangi sukacita kita. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, karena kita masih bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat yang ke-10. Yang di rumah boleh buka Alkitabnya bersama-sama. Amsal 18 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Firman Tuhan katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan ibadah live streaming, yang mengikuti ibadah live streaming pada malam hari ini, kita semua mau mendapatkan selamat. Dan firman Tuhan katakan, untuk kita menjadi selamat, maka kita harus datang kepada Tuhan. Di situ dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadi tidak ada yang lebih kuat daripada nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang paling kuat, yang bisa menopang engkau, yang bisa menolong engkau, yang bisa mengangkat engkau dari semua pergumulan hidup yang kau hadapi. Hari-hari ini jangan kita terus meratap dengan masalah kita. Jangan kita hanya terus menangisi masalah kita. Jangan hanya kita terus melihat masalah kita. Jangan hanya kita terus melihat corona. Tapi lihatlah apa yang terjadi saat ini. Apa yang terjadi saat ini. Hari-hari ini sedang membawa anak-anak Tuhan, sedang menggiring anak-anak Tuhan masuk ke dalam antikris. Masuk ke dalam antikris. Jadi jangan hanya kita terfokus dengan masalah kita. Jangan kita hanya terfokus dengan corona. Tapi lihatlah, sekarang dunia sedang membawa anak-anak Tuhan kepada antikris. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus mempersiapkan diri kita agar kita tidak masuk dalam kesusahan besar. Kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Kenapa saya katakan dunia saat ini menggiring anak-anak Tuhan masuk dalam antikris? Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh pihak bank mengenai rekening gereja. Di situ dikatakan pihak bank mengatakan, "Bu, gereja kan sudah punya rekening. Saat ini kami dari pihak bank menawarkan untuk gereja mulai memakai barcode. Jadi semua jemaat ketika mereka mau memberikan persembahan, mereka mau memberikan persepuluhan, cukup dengan memiliki aplikasi yang sama, mereka sudah bisa langsung mentransfer uangnya masuk langsung ke rekening gereja yang sudah terdaftar." Saya bilang, sekarang bank semua sudah mulai menggunakan barcode. Bahkan beberapa bank kalau mau buat rekening baru sudah diharuskan untuk memakai barcode. Itu artinya apa? Kita sudah digiring. Digiring untuk apa? Untuk masuk ke dalam akhir zaman.
dengan menggunakan chip 666. Oleh karena itu setiap kita anak-anak Tuhan, kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Kita harus mempersiapkan keadaan kita. Jangan hanya kita terfokus oleh masalah kita yang saat ini kita hadapi. Jangan kita hanya terfokus dengan corona. Tapi firman Tuhan katakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kita semua adalah orang-orang yang benar. Dan firman Tuhan katakan, ketika orang benar menghadapi pergumulan, ketika orang benar menghadapi masalah, maka dia harus mencari Tuhan. Karena hanya nama Tuhan yang bisa menopang engkau dan aku. Karena hanya nama Tuhan yang bisa menyelamatkan engkau dan aku. Carilah Tuhan selagi dia masih berkenan ditemui. Jangan kita hanya terfokus kepada masalah kita saat ini, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Semua kita mengalami masalah, semua kita memiliki masalah, tapi jangan biarkan masalahmu dan masalahku membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tapi biarlah semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita membuat kita semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Membuat kita menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, di situ dikatakan, dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, kamu orang yang diberkati. Kita semua orang-orang yang diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang datang kepada Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang mencari nama Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Diberkati. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi walaupun ada permasalahan, walaupun ada gelombang yang terjadi dari sekitar kita, namun orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan tetap mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Jangan engkau khawatir, jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu makan dan kamu minum. Burung di udara aja Tuhan pelihara. Bunga di padang aja Tuhan hiasi. Masa hidupmu dan hidupku yang Tuhan ciptakan sempurna, serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan mau biarkan kita kelaparan. Tuhan mau biarkan kita sampai kita jatuh dan tergeletak. Tidak. Selama kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Diberkati. Ketika engkau dan aku mengandalkan Tuhan, walaupun engkau saat ini menghadapi masalah, mungkin satu pintu berkatmu tertutup, namun Tuhan akan membukakan 1000 pintu berkat lain untuk bisa memberkati hidupmu. Sehingga engkau tetap menikmati kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Jadi pohon kalau ditanam di tepi air, walaupun musim kering, dia tetap bisa bertumbuh dengan baik. Karena apa? Karena dia memiliki mata air. Karena dia dekat dengan mata air. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, sumber kehidupan itu, maka kita tidak akan mengalami kekeringan. Kita tidak akan mengalami kekeringan karena kita dekat dengan sumber kehidupan itu. Dan sumber kehidupan itu yang akan terus memuaskan kehidupan kita. Sehingga dia terus dimuliakan atas kehidupan kita. Di situ dikatakan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, pohon yang ditanam di dekat mata air, walaupun dalam masa kekeringan dia akan tetap berbuah. Daunnya tidak akan mengalami kekeringan. Karena apa? Karena dia dekat dengan sumber air. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau engkau dan aku dekat dengan Tuhan, apapun masalah yang engkau hadapi saat ini, apapun keadaan yang engkau hadapi saat ini, keadaan sukar, keadaan yang kurang baik yang engkau hadapi saat ini, ketika engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau akan diberkati. Maka engkau tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan mengangkat engkau dan akan memulihkan keadaanmu. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah kita semua terus semakin antusias untuk mencari Tuhan. Biarlah kita semua terus tidak jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Karena tidak ada tempat lain yang lebih kuat daripada Tuhan. Tidak ada tempat lain yang lebih aman daripada berlindung dan berharap kepada Tuhan. Hanya Dia yang sanggup menolong engkau. Hanya Dia yang sanggup memberikan engkau jalan keluar. Hanya Dia yang sanggup mengangkat setiap permasalahan hidupmu. Jadi, mari kita semua terus antusias untuk mencari Tuhan. Jangan kita sampai terlengah dengan permasalahan yang kita hadapi. Tapi biarlah roh kita terus bernyala-nyala di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini adalah jahat, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan, untuk kita tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Supaya kita semua kuat, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan.